Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi Kak Agil. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah, tidak terasa sudah 2 bulan kita bertemu dalam ibadah virtual seperti ini. Nah, kira-kira adik-adik nih sudah 2 bulan lebih kayaknya berada di rumah. Pasti ada hal baru yang teman-teman lakukan. Nah, kita mau tanya nih, Katia sama Kak Fania itu ngapain aja sih sekarang di rumah? Kak Fania dulu deh, gimana Kak Fania selama di rumah ini? Kalau aku ngerasain yang namanya ibadah online. Sama sih ya, teman-teman juga pasti ngerasain. Karena sebelumnya aku belum pernah nih ibadah online kayak gini gitu. Tapi bersyukur juga sih bisa rasain hal yang baru. Lalu yang kedua, aku punya hobi baru teman-teman. Aku lagi suka main game. Ya, tapi tetap aku atur sih waktunya supaya bisa tetap refreshing dengan main game, tapi aku juga tetap ngerjain segala tugas-tugas aku. Kalau aku sih gitu. Gimana kalau Kak Tias? Sama sih, ibadah online juga termasuk buat aku hal baru di rumah. Sama kalau aku ngerjain skripsi dan juga lebih banyak makan nih kayaknya nih. Wow banget. Kalau Kak Agil gimana? Nah, selalu ada hal baru ya yang kita lakukan. Nah, kalau aku sendiri selain kerja dari rumah, aku sekarang lagi ngejalanin challenge yang namanya workout konsisten setiap hari. Wow. Ya, kenapa aku pilihnya workout untuk menemani WFH di rumah? Karena kan kita harus hidup sehat nih. Nah, betul banget. Nah, dengan kita hidup sehat, aku belajar untuk bisa menjaga pola makan aku, pola tidur aku. Nah, salah satunya lebih digiatkan lagi dengan workout ini sendiri. Bagus banget nih teman-teman. Sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, itu juga untuk mendukung yang namanya masa saat ini PSBB ya. PSBB Oh, ya, itu betul. benar. Tapi teman-teman, kenyataannya saat ini banyak orang yang nggak mengikuti lagi aturan PSBB. Nah, kita sebagai orang yang tahu aturan, kita harus ikutin ya teman-teman. Sebagai contoh, salah satunya adalah pakai masker. Nah, karena hari ini kita memakai masker itu sebagai contoh kalau kita menuruti aturan. Di luar ketika kita lagi nggak seperti ini kita memakai masker, tapi karena hari ini kita mau bicara sama adik-adik dengan benar, dengan jelas, jadi terpaksa kita harus buka masker kita gitu. Tapi nanti ketika kita melakukan kegiatan lainnya di luar, kita pasti bakal tetap pakai masker. Karena itu teman-teman juga harus tetap pakai masker ya. Wah, betul banget tuh Kak. Dan juga nih sekarang walaupun lagi PSBB tapi jadi melonggar ya Kak. Iya. Di jalan raya itu jadi semakin rame, nggak memperhatikan protokol yang ada. Betul. Jaga jarak tuh jadi hal yang udah nggak dipentingin lagi gitu Kak. Nah, ngomongin soal jaga jarak, kemarin aku ke salah satu minimarket di Kota Depok. Iya. Nah, itu ketika kita ngantri untuk membayar belanjaan kita, masih aja ada orang yang ngantrinya berdekatan. Wah, bener banget sih. bahaya banget. Tidak menjaga jarak sama sekali. Nah, teman-teman, kita juga mau informasi kalau yang namanya jaga jarak, yang namanya cuci tangan, yang namanya pakai masker, yang namanya hidup sehat, makan makanan sehat, itu harus jadi kebiasaan baik yang kita lakukan saat ini. Harus dilakuin ya Betul, teman-teman betul ya. banget. Nah, untuk itu, selain untuk jaga jarak dan hidup sehat tadi, kita juga harus terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku punya pantun nih kakak-kakak. Waduh, Main tenis di lapangan terbuka. cakep. Ingat waktu biar tidak lelah. Ah, Kalau Tuhan ada di hati kita, marilah kita mendengarkan ibadah. weh. Terima kasih Kak Tias. Kita Oke. akan segera memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Kak Fania. Dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan nanti akan ditemani oleh Kak Ragil dan Kak Kak Tias. Tias. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 33, Terpujilah Allah hikmat yang besar. Dan kita diiringi oleh Kak Dodo. Silakan Kak Dodo. Terpujilah Allah
sarangnya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Kita nyanyi kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 194, Kurasakan nyala api dalam hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka kitab kita dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Jika kita sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami, sehingga kami saat ini masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati, kuasai hati, pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Ya teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang Nabi Yoel yang membawa misi pertobatan di Yehuda. Jadi aku mau review sedikit ya. Jadi di mana waktu itu Nabi Yoel memberitahukan bahwa Tuhan mengizinkan terjadinya wabah belalang. Dan hal tersebut diizinkan terjadi karena Tuhan mau umatnya itu bertobat. Dan bila pertobatan itu sudah dilakukan, maka Tuhan akan memberikan berkat, dan berkat itulah yang hari ini akan kita pelajari. Jadi teman-teman, tema kita hari ini adalah Roh Tuhan ada padaku, di mana tepat di hari ini kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya, dari pembacaan yang tadi kita sudah baca, kita dapat memahami bahwa Roh Kudus itu memiliki fungsi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan kita sebagai orang percaya ini melakukan perbuatan yang baik. Contohnya misalnya nih teman-teman, ngelihat ada pengemis di jalanan, lalu kalian timbul rasa untuk, aduh aku pengen menolong pengemis itu, atau memberikan sedekah kepada mereka, memberikan uang. Nah itu adalah bentuk dari Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Jadi ketika kita berbuat baik, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita atau dari inisiatif kita sendiri teman-teman, tapi perbuatan baik itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Yang kedua, Roh Kudus itu juga membuat orang bertobat dan tidak lagi melakukan dosa yang sama. Dan juga kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Jadi teman-teman, pada dasarnya kita ini mampu untuk tidak berbuat dosa karena kita memiliki Roh Kudus. Contohnya misalnya ketika teman-teman sedang dihadapi dengan ujian.
Dan ketika kalian sedang mengerjakan soal ujian nih, tiba-tiba kalian bisa ngeliat nih jawaban teman dari sisi kalian. Jadi kalian bisa menyontek gitu. Nah, tapi ketika itu kalian mengurungkan niat kalian untuk menyontek. Nah, perbuatan itu merupakan perbuatan baik yang didasari oleh Roh Kudus yang menggerakkan hati kalian, yang memampukan kalian dan menyadarkan kalian untuk nggak berbuat dosa. Jadi ketika kalian memikirkan untuk udah deh nggak jadi nyontek deh, aku mau jujur, aku mau mengerjakan ujian dengan semampuku saja, nggak mau nyontek, itu tuh Roh Kudus yang menggerakkan hati kalian. Jadi dia menyadarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kalian dan bekerja dalam kehidupan kalian? Ya, jawabannya itu Roh Kudus itu ada dalam hidup kalian. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita semua sebagai orang percaya. Nah, karena itu Roh Kudus itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita bersama dengan kita. Dia itu terlibat dalam setiap hidup kita, dalam setiap momen kita. Dia menyertai kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dan dia juga memberikan kita kekuatan teman-teman di saat kita mungkin lagi down, lagi lemah. Itu Roh Kudus tuh ada. Jadi kita bisa jauh dari dosa, kita punya Roh Kudus yang menyadarkan kita dan menggerakkan hati kita supaya kita bisa berbuat baik, kita nggak lakuin dosa. Nah teman-teman, pencurahan Roh Kudus ini terjadi untuk setiap orang, seperti yang tadi kita sudah baca, terjadi untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk setiap orang yang dewasa, bahkan untuk teruna-teruna seperti teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus sadar nih teman-teman, untuk bisa ngerasain Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap harinya kita bisa melakukan suatu hal yang baik dan kita jauh dari dosa. Ketika kita bisa menyadari Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah teman-teman, sekarang aku mau minta teman-teman nih untuk melakukan suatu hal kecil, hal sederhana, tetapi hal ini adalah perbuatan baik yang bisa berdampak untuk siapa saja. Yaitu aku mau minta teman-teman untuk menulis quotes atau bisa juga kata-kata motivasi apa saja. Kalian bisa share atau upload boleh di sosial media mana saja atau bisa juga di story Instagram. Nah, jadi manfaatnya adalah ketika mungkin ada teman-teman kalian di luar sana yang mungkin dalam keadaan lagi down, lagi banyak masalah, lalu dia ngelihat quotes kamu, ngelihat posan kamu, dia bisa ngerasa ada kekuatan gitu. Nah itu hal sederhana teman-teman, tapi ketika kita bisa mulai dari hal yang sederhana, Tuhan pasti senang gitu. Jadi selain dari kalian bisa share di sosial media, kalau kalian mau juga kalian bisa share di WhatsApp grup kita, WhatsApp grup PT. Ya, jadi secara tidak langsung kalian bisa menjadi berkat untuk orang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa melakukan ini setelah teman-teman mendengarkan firman Tuhan. Ya teman-teman, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama ini, aku harap kita, kamu, aku, dan kita semua bisa lebih lagi mendengarkan maunya Tuhan tuh apa sih dalam hidup kita. Kita bisa sadar dan kita juga nggak mengabain perkataan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yaitu untuk berbuat baik dan untuk tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini dan memberkati kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa melakukan firman-Mu yang kami sudah dengar, untuk bisa sadar lagi akan apa yang Tuhan Yesus mau dan bisa sadar akan suara dari Roh Kudus dalam hati kami dan kami bisa melakukannya sehingga kami bisa berbuat baik, kami tidak lagi melakukan dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, membaca renungan dan membaca firman Tuhan terus berdoa adalah hal yang harus banget selalu dilakukan oleh teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa juga melakukan tugas yang tadi aku sudah arahkan kepada teman-teman, yaitu membuat quotes. Jadi
dari quotes tersebut kita sudah bisa melakukan perbuatan baik, yaitu kita memotivasi orang. Dan quotesnya itu boleh kok teman-teman kalau isinya seperti mungkin ayat Alkitab ya, atau bisa juga yang menginspirasi orang lain atau juga bisa menghibur orang lain gitu. Contohnya kalau dari aku, quotes aku itu do your best and let God do the rest. Kalau kakak-kakak gimana? Kak Gil mungkin duluan. Kalau aku, pada dasarnya semua manusia itu baik. Teruslah berbuat baik walaupun kamu tidak dipuji. Kalau Kak Tias gimana? Kalau aku, quotes yang menginspirasi buat aku itu lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Waduh, berat juga ya. Atau teman-teman bisa juga kayak pantun yang tadi Kak Tia sudah sebutkan di awal. Itu kan bisa menghibur orang lain. Itu boleh banget teman-teman. Jangan lupa untuk tugas tersebut boleh diposting di Instagram kalian dan mention PT Berita Hidup. Atau boleh juga teman-teman share-nya di grup WA kita, grup WhatsApp kita. Nanti dijadikan snapgram oleh PT Berita Hidup. Ya betul banget. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Yuk. Yuk.